Bayangkan sebuah program yang seharusnya membuat anak-anak sehat justru berubah menjadi mimpi buruk. Ribuan anak sekolah di Indonesia keracunan massal setelah mengonsumsi makanan gratis dari program pemerintah. Lebih dari 9.000 anak menjadi korban dalam kasus yang mengejutkan ini. Pertanyaan, bagaimana hal sebesar ini bisa terjadi? Dan apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya? Mari kita bahas secara lengkap. Program makan gratis ini sebenarnya punya niat baik. Pemerintah meluncurkan untuk mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan membantu keluarga kurang mampu. Ribuan sekolah sudah menerima dana dan logistik untuk menyediakan makanan setiap hari. Tapi dari awal, banyak pihak sudah menyoroti lemahnya pengawasan, kualitas makan, hingga kesiapan dapur sekolah. Apa yang dimaksud sebagai bantuan justru berbalik jadi ancaman. Insiden besar terjadi pada tahun 2025. Setelah makan siang gratis di sekolah, ribuan anak mengeluh mual, pusing, hingga muntah. Tak lama, banyak yang dilarikan ke rumah sakit, hingga berita ini muncul. Lebih dari 9.000 anak tercatat mengalami keracunan massal. Situasi ini membuat rumah sakit penuh, orang tua panik, dan publik geger. Lalu, apa penyebabnya? Dari investigasi awal dari beberapa faktor: 1. Penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar. 2. Distribusi logistik yang telat sehingga makanan basi. 3. Dapur sekolah yang tidak memiliki sertifikasi higienis. 4. Kurangnya pengawasan saat proses masak dan penyajian. Semua faktor ini jadi kombinasi mematikan yang membuat makanan terkontaminasi sebelum sampai ke anak-anak. Kasus ini langsung menuai kemarahan publik. Banyak orang tua menuntut agar program ini dihentikan sementara, sampai sistem keamanan benar-benar diperbaiki. Di sisi lain, pemerintah mengatakan bahwa jumlah korban masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jutaan anak yang sudah menerima makanan. Pernyataan ini justru semakin memicu perdebatan. Apakah keselamatan anak bisa dibandingkan dengan angka statistik? Tagar dengan kritik di media sosial pun bermunculan, menuntut transparansi dan tanggung jawab yang lebih besar. Insiden ini membawa dampak besar. Pertama, pernyataan masyarakat terhadap program pemerintah menurun drastis. Kedua, anak-anak yang seharusnya fokus belajar kini justru trauma dengan makanan sekolah. Dan ketiga, muncul pertanyaan besar. Apakah program ini benar-benar siap dijalankan secara nasional atau hanya proyek yang terburu-buru demi pencitraan? Oke teman-teman, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dalam program besar yang menyangkut nyawa anak-anak. Program makan gratis bisa jadi penyelamat, tapi tanpa sistem yang baik justru bisa jadi bencana. Bagaimana menurut kalian? Haruskah program ini tetap dilanjutkan dengan perbaikan, atau sebaiknya dihentikan demi keselamatan anak-anak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kita bisa jadi bagian dari perubahan.